Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Waalaikumsalam. Bapak Ibu? Pak Doni, apa kabar? Sehat Mas Edi. Alhamdulillah. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang dampak atau pengaruh resesi terhadap perekonomian, pengaruh terhadap dunia trading. Adapun tema webinar pada malam hari ini yaitu hadapi resesi 2023 yang akan dibawakan oleh Bapak Doni Wijaya selaku mentor sekaligus trading analis PT Didimex Makassar. Untuk mempersingkat waktu tanpa mengurangi rasa hormat saya, dengan ini saya persilahkan. Cek. Oke, aman suaranya Mas Edi? Aman Pak, aman. Oke, sekarang mungkin pesertanya masih sedikit ya, baru ada 8 orang, tapi ada juga beberapa yang request untuk nanti nonton videonya di YouTube ya. Oke, jadi terima kasih kesempatan yang sudah diberikan sama Mas Edi ya. Terima kasih juga untuk Didimex selaku penyelenggara untuk webinar kita pada hari ini. Yang dimana topik kita pada hari ini cukup sensitif dan cukup menarik ya, bahwa hal yang akan kita bahas ini merupakan salah satu pandangan ya yang ada mungkin akan kita sampaikan menurut sesuai dengan data-data yang ada gitu ya. Saya langsung buka mungkin materinya saja ya, untuk teman-teman di sini sudah ada beberapa yang sudah hadir ya. Terima kasih banyak yang udah on time ya. Ada Pak Andi Suhardi, ada Ibu Ceria, ada Unit Wotu ya. Ini saya nggak tahu namanya siapa ya. Ada Reni, ada Silvani, dan ada Yusuf Bontong ya. Jadi welcome teman-teman semua. Kita mungkin mulai untuk webinar kita pada hari ini. Terkhususnya saya buka dulu ya. Nah ini. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan sharing untuk teman-teman juga mengenai menghadapi resesi di 2023. Nah, saya tadi sempat juga beberapa kali diskusi sama teman-teman juga, teman-teman trader dan teman-teman investor, bahwa isu yang berkembang sekarang di lapangan mengenai resesi 2023 ini makin lama makin memuncak ya. Dan banyak juga dari influencer dan juga para ekonom yang menyebutkan bahwa di 2023 merupakan suatu guncangan ekonomi yang cukup besar. Dan apakah kita wajib waspada? Ya tentu sebagai seorang pebisnis atau mungkin teman-teman sebagai seorang pegawai, tentu wajib kita untuk mewaspadai, meskipun untuk potensi untuk resesi di 2023 ini terbilang cukup besar ya untuk yang kita lihat juga. Nah, tanpa berlama-lama kita coba mulai masuk di slide ya, bersama saya Doni Wijaya ya. Tadi sudah diperkenalkan sama Mas Edi ya, sebagai seorang trader juga saya selama kurang lebih 6 tahun di pialang ya, trading, dan juga sebagai wakil pialang dari Didimex Berjangka. Oke, saya mungkin buka materi pada hari ini dengan kutipan ya yang pernah disampaikan sama Pak Joko Widodo beberapa pekan yang lalu terkait mengenai beberapa pertemuan yang sempat dia bawakan ya. Beliau mengatakan ya, Pak Jokowi mengatakan bahwa tahun ini ya, tahun 2022 itu merupakan tahun yang sulit untuk perekonomian, dan tahun 2023 atau tahun depan itu gelap ya. Dan ini sudah menandakan bahwa teman-teman ataupun kita sebagai seorang pelaku pasar tentu wajib untuk berhati-hati dan mewaspadai seperti apakah tantangan untuk tahun depan ya, atau tahun 2023. Seperti yang teman-teman tahu bahwa di 2020, 2021 bahkan sampai di 2022 kita mengalami sama-sama merasakan yang namanya kondisi perekonomian yang kurang baik ya, yang biasanya kemarin kita lihat bisnisnya bagus banget tiba-tiba menjadi drop sekali ya, khususnya teman-teman yang berada di konvensional. Makanya kenapa di tahun 2020 itu banyakkan teman-teman yang di konvensional itu malah masuk mencoba bisnis-bisnis yang di ranah online.
Nah, ini sudah masuk dalam era yang baru. Nah, itu saja udah dikatakan sama Pak Jokowi itu merupakan tahun yang sulit. Terlebih lagi di tahun 2023 ini makin menantang lagi. Nah, apakah benar seperti itu? Nanti kita akan coba cek di data-data beberapa ya yang kita udah kumpulkan. Dan seperti yang teman-teman tahu ya, sesuai dengan materi kita pada hari ini, bahwa resesi merupakan isu yang paling banyak dibincangkan di TV swasta, baik juga di para influencer, entah itu di YouTube dan di TikTok dan lain-lain ya. Kebanyakan mengatakan waspada terhadap potensi resesi di 2023. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, atau mungkin teman-teman yang masih belum tahu, resesi ini seperti apa? Jadi resesi ini merupakan kondisi di mana perekonomian di suatu negara itu sedang memburuk. Ya, yang dilihat dari indikator produk domestik bruto atau kita sebut dengan PDB ya, yang minus atau negatif. PDB ini adalah istilah kasarnya adalah pendapatan suatu negara ya, yang mengakibatkan pengangguran itu naik maupun pertumbuhan ekonomi real itu bernilai negatif atau minus selama 2 kuartal berturut-turut. Ya, makanya kondisi itulah disebut sebagai yang namanya resesi. Dan bagaimana sih cara kita mengukur ya? Di sini saya ada tampilkan data untuk teman-teman bisa lihat juga. Data yang saya ambil ini adalah data dari Amerika dulu ya. Kita bahas mengenai global. Setelah itu nanti dampaknya pasti masuk ke mikro ya, masuk ke dalam negeri. Nah, salah satu aspek yang kita lihat dalam pertumbuhan perekonomian di Amerika Serikat, sebenarnya resesi ini bukan di 2023 lagi yang kita takutin. Sebenarnya resesi ini sudah terjadi di tahun 2022 ini sebenarnya ya, untuk di resesi Amerika. Yang dilihat di sini kita lihat data PDB atau gross domestic bruto ya. Di sini itu sudah mengalami minus selama 2 kuartal berturut-turut, yaitu di area Januari dan juga di bulan Juni ya. Dan teman-teman bisa lihat kondisi ini diperparah, dampaknya terasa juga bahkan sampai ke dalam negeri ya, seperti bahan bakar itu naik dan lain-lain juga naik ya. Dan meskipun data ekonomi GDP ini sudah membaik untuk di Amerika, tapi untuk ke depan ini justru makin mengkhawatirkan. Ya, kenapa saya mengatakan mengkhawatirkan? Karena kalau teman-teman lihat di data ekonomi Amerika untuk kasus resesi ini kita lihat tidak hanya tolak ukurnya dari GDP, tapi juga kita lihat dari beberapa sektor seperti sektor tingkat inflasi, ya juga dengan sektor pengangguran. Ini teman-teman juga harus memperhatikan, ya seperti yang teman-teman lihat tingkat inflasi di Amerika Serikat terlihat di sini, ya. Di Amerika Serikat ini terbilang meskipun ada penurunan, tapi penurunannya tidak signifikan, ya. Artinya tingkat inflasi di Amerika masih tinggi, kisaran 8,2%. Ini cukup tinggi banget ya. Nanti kita akan bandingkan dengan kondisi di Indonesia sendiri seperti apa. Lalu kalau kita lihat dari sistem dari persentase pengangguran ini justru di tahun 2022 mulai meningkat. Ya, tercatat di sini bahwa data pengangguran itu naik sekitar 0,2%. Ya, artinya kondisi perekonomian di Amerika ini lagi tidak baik-baik saja ya. Seperti yang teman-teman tahu, nanti kita lihat salah satu dampak dari resesi ini adalah banyaknya pengangguran yang terjadi. Karena perusahaan-perusahaan agak kesulitan dalam efisiensi perusahaannya mereka, sehingga mereka mau tidak mau harus mem-PHK. Salah satunya udah terlihat di persentase pengangguran ini. Lalu yang selanjutnya juga kita lihat dari suku bunga acuan. Ya, suku bunga acuan juga ini bisa menjadi salah satu parameter untuk terciptanya resesi. Ya, yang dimana semakin tinggi suku bunga yang terjadi, maka semakin besar juga potensi untuk gagal bayar untuk teman-teman yang masyarakat yang melakukan pinjaman di bank ataupun pinjaman di beberapa perusahaan. Ya, sehingga kondisi seperti ini belum bisa kita katakan bisa pulih dari resesi ya untuk di sektor internasional atau global sendiri di Amerika Serikat. Nah, kalau kita bandingkan dengan kondisi perekonomian di Indonesia, sebenarnya kondisi perekonomian di Indonesia di 2 kuartal terakhir ini
cukup baik dibandingkan dengan beberapa negara-negara maju lainnya. Kalau untuk di Indonesia sendiri di 2022 memang sempat terjadi minus ya 0,95 untuk di GDP. Sementara untuk di 2 kuartal kemarin itu sempat ada perbaikan, ada positif untuk GDP-nya tapi mengalami penurunan, dan ini menjadi salah satu indikator potensi untuk melemahnya GDP di beberapa kuartal ke depan. Ya, seperti yang teman-teman lihat juga di gambar, Indonesia sendiri ini sudah pernah mengalami resesi untuk dari tahun 2020 sampai di 2022. Salah satu contohnya itu di tahun 2020 di bulan Januari, kita sama-sama tahu ya, pada saat COVID udah masuk, GDP pendapatan negara ini banyak sekali terkuras, dan bahkan pengeluaran untuk di COVID, penanganan COVID ini terlalu banyak. Ya, sehingga banyaknya kasus ekonomi ya yang terjadi di Indonesia yang cukup parah ya. Begitu juga masuk di 2021 itu 2 kali minus dan terjadi resesi juga, dan dikhawatirkan untuk di tahun 2023 ini bisa menjadi makin parah ya, makin parah lagi nih. Ini kalau kita bandingkan dengan data, jadi kita buka data-data dulu ya teman-teman. Data tingkat inflasi di Indonesia ini udah lumayan tinggi dari beberapa tahun ya, tercatat dari tahun 2021 ya, itu kita lihat inflasinya Indonesia biasanya itu mainnya di 1-2%. Ya, dan terakhir kita lihat di Oktober 2022 inflasi di Indonesia itu sudah naik menjadi 5,7%. Sempat kemarin hampir mendekati 6%. Ya, dan inflasi ini artinya adalah meningkatnya kebutuhan biaya-biaya ya, barang-barang di luar sana gitu ya. Seperti yang kita tahu, bahan bakar naik ya, tidak hanya bahan bakarnya naik pastinya ya, bahan makan juga naik ya, sektor yang lain pun juga ikut naik karena inflasi ini. Begitu juga kita lihat dengan sektor pengangguran. Nah, ini sektor pengangguran Indonesia ini cukup tinggi dari beberapa tahun yang lalu ya, tercatat memang semenjak COVID kita lihat pengangguran di Indonesia ini cukup banyak ya. Ini disebabkan ya bisa jadi di PHK ya oleh perusahaan-perusahaan dan sulitnya mencari pekerjaan-pekerjaan yang di mana perusahaan ini pasti maunya efisiensi di perusahaan mereka. Dan juga terakhir kita lihat dari suku bunga acuan di Indonesia ini juga di 2022 udah mulai naik. Ya, artinya kondisi ekonomi sudah mulai terlihat buruk. Ya, kalau kita lihat dari ketiga data ini, sebenarnya ini sudah masuk ke dalam tanda-tanda pemburukan kondisi perekonomian ya. Dan apakah kita wajib waspada dan wajib untuk warning di tahun 2003, dan mungkin sih saya jawabnya tentu kita sama-sama wajib waspada ya, karena kita lihat dari data dan data ini menunjukkan besar sekali potensi untuk terjadi krisis ya atau kondisi keburukan ekonomi di tahun 2023. Nah, ini wajib kita waspadain ya, meskipun ini dalam konteks potensi ya, bisa terjadi bisa tidak. Tapi kalau kita lihat dari indikator-indikatornya ada kemungkinan besar terjadi di tahun 2023 itu di tahun ke depan. Nah, tadi kita udah bahas data-data ya, kondisi resesi dan lain-lain. Nah, apakah semenakutkan itu resesi ya? Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasakan ya atau baru terasa dampak di resesi ini, jadi dampak resesi sebenarnya ini cukup luas ya, ditandai dengan inflasi yang naik ya, biaya-biaya naik dan lain-lain ya. Dampak resesi yang pertama tentu biaya hidup makin tinggi ya, karena kurangnya pendapatan negara secara terus-terusan ya, ini juga menyebabkan biaya hidup itu semakin tinggi ya, inflasi yang makin naik. Tentunya resesi ini disebabkan karena pertama yang paling mendasar itu adalah perang antara Ukraina dengan Rusia yang sampai sejauh ini tidak ditahu sampai kapan ujungnya. Ya, itu menyebabkan krisis energi yang dimana kita sama-sama tahu Rusia dan Ukraina merupakan sumber ya atau pedagang minyak terbesar atau pedagang energi yang terbesar ya, energi dan pangan terbesar di dunia, yang dimana sekarang tuh lagi mengalami perang ya, dan itu bisa menyebabkan kondisi perekonomian yang buruk di masa ke depan. Dan ini dampaknya tentu terasa ya, inflasi naik, biaya hidup makin tinggi. Yang kedua juga
untuk di sektor usaha biasanya kita mendapati pendapatan yang tidak sebanding dengan pengeluaran, yang artinya biaya untuk menjalankan bisnis ini terasa lebih berat dibandingkan dengan pemasukan. Ya karena memang di fase-fase resesi itu kebanyakan orang tidak mau konsumsi, kebanyakan mereka itu maunya menabung ya atau investasi karena mereka melihat kondisi perekonomian yang lagi buruk ya. Makanya kenapa di sektor usaha ini jadi akan terasa sekali ya. Kalau kita lihat kemarin 2020 dan 2021 bahkan terjadi revolusi ya, revolusi yang kalau kita lihat dulu masih ada ojek pangkalan, nah sekarang udah tidak ada ya. Dan itu memang terasa sekali khususnya untuk yang di sektor konvensional, untuk yang usaha ini. Ya, yang ketiga, sulitnya mencari pekerjaan. Kenapa sulitnya mencari pekerjaan? Karena kita lihat perusahaan-perusahaan juga yang di mana perusahaan ini eh, mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya karena disebabkan biaya-biaya yang makin mahal, tentu mereka akan melakukan efisiensi. Efisiensi untuk mengurangi pengeluaran yang terlalu besar, yang di mana kalau kita tahu pengeluaran yang cukup besar dalam suatu usaha pastinya di sumber tenaga manusia. Dan ini biasanya akan dipangkas ya. Oke. Nah, ini biasanya dipangkas ya dengan cara mungkin di PHK ya. Dan juga untuk teman-teman yang mencari pekerjaan ini akan menjadi sulit juga karena perusahaan-perusahaan sebenarnya lagi melakukan efisiensi. Dan yang terakhir, suku bunga meningkat. Nah, ini akan menjadi sangat berbahaya untuk teman-teman yang lagi ada utang, khususnya di perbankan ya, dan lain-lain yang ketika kita melakukan pinjaman, tentu ini akan ketika terjadi resesi akan meningkat jumlah bunga yang akan kita bayarkan. Dan ini dampak-dampak dari resesi. Ya, memang ya kalau kita lihat dari dampak resesi ini ada 4 yang saya tampilkan, tapi kalau kita memang masuk di dalam kondisi seperti ini tentu menjadi dampak yang sangat buruk ya untuk kita semua menjalani kondisi ya atau di perekonomian di saat ini gitu. Dampak resesi ini sebenarnya sangat-sangat sangat-sangat besar ya dampaknya. Makanya kenapa untuk teman-teman wajib untuk waspada. Nah, oke, jadi untuk saat ini tidak hanya membahas mengenai resesi, tapi kita juga akan membahas sedikit ya mengenai cara menghadapi ya untuk teman-teman juga, karena seperti yang disampaikan tadi sama Pak Jokowi bahwa di tahun 2023 ini gelap. Ya ini sebenarnya udah tanda-tanda atau apa ya kalau kita sebut signal dari pemimpin kita sendiri ya, karena kita tahu sendiri pemimpin kita pernah berangkat ke Ukraina dan juga ke Rusia untuk membicarakan masalah perang itu ya, dan sepertinya memang ke depan perang Ukraina dan Rusia ini akan semakin panjang tentunya ya, dan oleh karena itu Presiden kita dan bahkan juga Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani udah menyampaikan untuk wanti-wanti dan waspada terhadap tahun 2023 ya. Dan di sini saya ada beberapa ya cara untuk menghadapi resesi, yang dimana pertama itu kita perlu untuk mencatat keuangan kita ya, dan kita harus mencari memang sektor-sektor yang prioritas ya, dengan membuat daftar pengeluaran bulanan ya, misalnya kita bisa memprioritaskan pengeluaran yang penting saja gitu, dan pastikan kita bisa mengidentifikasi jumlah minimum yang dapat kita belanjakan untuk bertahan hidup pertama dulu nih ya. Dan untuk jaga-jaga ya jangan sampai kita atau mungkin pasangan ya, kalau misalkan Bapak Ibu ini bekerja itu mengalami kehilangan pekerjaan ya, karena kita tahu resesi tadi salah satu aspeknya adalah PHK gitu ya. Jadi kita wajib untuk memprioritaskan, mencatat kebutuhan-kebutuhan yang memang penting sekali dan yang tidak penting. Ya mulai memang di tahun ini sebenarnya ya. Jadi di bulan ini sebenarnya kita sudah harus siap-siap waspada sebelum masuk di tahun 2023. Dan yang kedua, untuk solusi atau tips untuk menghadapi resesi ya supaya kita juga tidak panik nanti pada saat udah terjadi. Yang kedua, itu adalah fokus untuk melunasi hutang dulu ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang ada hutang, entah itu cicilan mobil atau cicilan rumah, kalau bisa segera diselesaikan ya secepat mungkin. Oke, bentar ya. Oke.
Oke, karena kenapa harus dilunasi secepat mungkin? Karena memang fokus untuk menyisihkan lebih banyak pendapatan itu kalau misalkan kita lihat di sektor apa nih, bunga tadi ya, karena inflasinya naik ya, resesi terjadi, inflasi naik, akibatnya mau tidak mau pemerintah juga akan menerapkan suku bunga yang tinggi ya, yang di mana acuan dari Indonesia sendiri itu adalah dari global ya, dari Amerika Serikat, dari The Fed. Jadi kalau The Fed itu menaikkan suku bunga, otomatis juga dari Indonesia akan menaikkan suku bunga. Dan ini akan jadi sangat berbahaya untuk teman-teman yang memiliki cicilan mungkin ya. Jadi makanya kenapa untuk 2023, khususnya untuk mungkin ya di sektor properti ataupun mungkin di sektor-sektor otomotif yang mungkin mahal-mahal ya, yang harus kita cicil, itu tentu harus kita pikir 2 kali. Ya, karena potensi untuk resesi di 2023. Lalu yang ketiga atau yang terakhir ini tentu teman-teman harus evaluasi kembali pilihan investasi. Ya, jadi saat resesi dan investasi kita berjalan dengan baik, ya atau tidak, tentu menghindari membuat keputusan yang emosional pastinya ya. Seperti kalau kita tadi sampaikan atau di beberapa media-media sosial menyampaikan bahwa 2023 tentu hati-hati terhadap properti, yaitu kebanyakan paling disampaikan ya, karena ketika resesi yang paling pertama kali dikena itu adalah properti ya, bisa terjadi gagal bayar dan kita bisa kehilangan aset tentunya. Dan jika pasar berubah menjadi lebih buruk ya, pertimbangkan untuk melepas ya untuk setiap kenaikan. Jadi ini teman-teman ada warning juga, jadi pemilihan investasi ya seperti tadi properti ataupun mobil kalau misalkan teman-teman ya mobil-mobil mewah, ya tentu ini harus dipertimbangkan. Sebaiknya teman-teman menghubungi penasehat keuangan ya sebelum membuat perubahan besar dan evaluasi secara menyeluruh ya investasi, baik itu investasi online ataupun yang konvensional. Jadi ini sebenarnya teman-teman wajib untuk pertimbangkan. Nah ini. Jadi untuk yang investasi sendiri ya, karena saya pribadi berasal dari salah satu institusi keuangan juga ya. Jadi ini saya mungkin berikan beberapa pandangan yang mungkin teman-teman bisa gunakan ya pada saat nanti berada di fase resesi ya 2023. Ya, tentunya kalau kita masuk di resesi, kita pasti maunya menghindari yang di mana aset-asetnya ini tidak lancar ya, seperti properti ya, kita selalu mengincar untuk aset-aset yang lancar. Ya, salah satunya mungkin di sini kita lihat untuk teman-teman yang memiliki tipikal investasi secara konservatif. Jadi konservatif itu adalah kita maunya safe dulu ya, aman dulu. Jadi profit itu belakangan, yang penting kita bisa aman. Ya, saran kita teman-teman yang memiliki pemahaman atau memiliki tipikal investor atau investasi yang mau yang saving saja, atau cari amannya saja, teman-teman bisa masuk atau mulai menyisihkan dana di deposito. Ya, yang di mana deposito ini estimasi return atau penghasilannya dalam setahun bisa sekitar 1-4%. Ya, meskipun seperti yang teman-teman tadi lihat, inflasi di Indonesia 1 bulan itu kemarin itu bisa mencapai 5%. Ya, sebenarnya deposito ini sebenarnya bukan alternatif yang direkomendasikan ya, karena sebenarnya di deposito dengan bunga 1-4% per tahun itu sebenarnya tidak menutupi dari inflasi ya atau biaya pengeluaran kita dalam sebulan atau setahun ya, seperti itu. Yang kedua, untuk teman-teman yang memiliki tingkat atau tipikal investasi yang moderat, kita sarankan untuk teman-teman bisa mencoba untuk yang di obligasi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman yang tipikalnya moderat, itu artinya main aman ya, tapi profit tapi nggak banyak ya. Setidaknya teman-teman bisa saving mengikuti dengan pertumbuhan inflasi yang ada. Ya, yang di mana estimasi di obligasi sendiri itu kisaran 3-10% per tahunnya. Ya, obligasi ini adalah surat utang negara ya. Jadi kita kasih uang ke negara, nanti negara ini akan kembalikan. Terus yang terakhir untuk teman-teman yang memiliki tipikal yang agresif ya, yang kita memang dampak resesi ini tidak mau terasa ya. Itu teman-teman bisa mulai untuk investasi di trading. Ya, trading ini bisa trading forex, bisa juga trading saham. Ya, yang di mana estimasinya ini memang cukup tinggi
itu kisaran 10 sampai 100% lebih ya per tahunnya. Yang dimana tentu untuk teman-teman yang memiliki minat di tipikal agresif ini tentunya harus sangat berhati-hati ya. Kenapa saya bilang sangat berhati-hati? Karena tipikal agresif atau masuk di dunia trading, investasi di forex ataupun investasi di saham tentu tidak harus langsung terjun ya atau nyemplung. Ya ini kita ambil pelajaran saja di tahun 2020, banyak sekali teman-teman yang mengetahui tentang trading forex setelah terjadi eranya COVID, di mana orang tidak bisa keluar, ya pada akhirnya mereka harus di rumah untuk stay, ya untuk kerja juga work from home, ya dan mereka memilih alternatif untuk bisnis online, ya salah satunya itu trading, ya kebanyakan ada di trading forex. Sayangnya tahun 2020 itu banyak yang masuk juga di investasi-investasi bodong yang berkodok forex, yang pertama. Yang kedua, banyak juga yang langsung jemplung, ternyata mereka belum memiliki dasar atau pemahaman tentang bisnis itu, ya sehingga yang terjadi mereka menjadi hancur-hancuran, ya. Makanya kenapa kita sebut ketika teman-teman ingin masuk dalam tipikal investasi yang agresif, ya, yang dimana dampak resesi ini akan tidak terasa, tentu teman-teman wajib mengetahui mengenai high risk dan high return ya di trading, khususnya trading forex seperti yang sejauh ini kita lakukan ya. Dan ini adalah salah satu bentuk saya pribadi dan juga teman-teman dari Didimax untuk memberikan solusi dan juga memberikan rekomendasi ya untuk teman-teman yang memang ada minat ya atau memang mau memiliki atau memiliki tipikal investor yang agresif ya, yang dimana tidak harus langsung terjun langsung ya, teman-teman wajib untuk mendapatkan pemahaman dan ilmunya dulu, yang dimana kita memiliki yang namanya trading class ya, trading like a pro class, yang dimana trading like a pro class ini kita desain memang untuk teman-teman yang memang sudah bersiap ya untuk menghadapi resesi 2023 dengan cara memilih investasi di sektor yang agresif ya atau di trading forex ya. Jadi teman-teman yang mengikuti trading class ini, teman-teman itu pendaftarannya itu di bulan November ini ya, di batas akhirnya tanggal 11 untuk angkatan kedua. Dan berapa sih biaya untuk ikut kelasnya ya? Jadi untuk ikut kelasnya ini kalau kemarin saya biasa bikinnya untuk yang 50.000 ya, 50.000 US dollar untuk kelas dengan kita ya, karena memang saya juga pribadi dengan nominal akun yang segitu ya, dari memang beberapa tahun kita udah bikin kelas, dan untuk di kali ini kita kasihkan untuk penawaran yang sangat baik ya. Jadi mulai dengan 10.000 teman-teman udah bisa mendapatkan full fasilitas yang sangat lengkap untuk teman-teman bisa memulai bisnis ya atau investasi di tahun 2023, untuk teman-teman tidak bisa merasakan lagi yang namanya resesi gitu ya. Yang dimana pertama itu teman-teman sudah mendapatkan akun ya, pastinya teman-teman udah dapat akun senilai 10.000 US dollar. Yang kedua, teman-teman juga sudah dapatkan paket kelas lengkap ya, jadi komplit yang dari basic sampai teman-teman bisa jadi mahir gitu ya. Jadi tanpa ada bantuan lagi ya, teman-teman udah bisa mengoperasionalkan bisnis Anda secara mandiri gitu. Yang ketiga, tentu kita akan memberikan bimbingan untuk membentuk trading plan secara profitable ya. Jadi kita tujuannya untuk bikin kelas ini adalah untuk membangun pondasi atau membuatkan trading plan yang jelas yang bisa dipakai tidak 1-2 hari tapi bisa bertahun-tahun teman-teman bisa pakai. Lalu yang keempat, tentu ini kita akan kasih bimbingan juga berupa mentor yang secara profesional. Salah satunya ada saya pribadi juga yang akan mengisi kelas. Jadi teman-teman kita bisa sama-sama sharing, kita sama-sama bisa trading bareng, dan juga kita bisa sama-sama untuk berbagi informasi ya mengenai kondisi-kondisi ekonomi itu, khususnya untuk di trading forex. Lalu yang kelima, teman-teman juga bisa mendapatkan free cafe dan snack. Jadi ini ketika belajar teman-teman udah bisa diservis full ya, jadi tidak perlu untuk mengeluarkan biaya tambahan lain gitu ya. Dan terakhir tentu kita ada sertifikat untuk teman-teman yang memang mengikuti dari awal sampai di akhir ya untuk kelasnya ini.
Ya, jadi memang visi untuk trading like a pro class ini kita ingin membentuk trading yang aman, nyaman, dan tentu profitable dalam menghadapi resesi tahun 2023 ini yang memang kita harus sangat waspadai dari kita lihat tadi dari beberapa data. Dan tidak hanya itu ya teman-teman, teman-teman ketika masuk dalam trading like a pro, trading like a pro class, teman-teman juga udah mendapatkan fasilitas komunitas trading ya. Jadi teman-teman trading itu tidak sendiri, teman-teman udah bisa trading dengan beberapa banyak member di sini ya. Di sini informasi akan teman-teman dapat melalui Telegram kita. Ya di situ sudah ada memuat mengenai analisa, ada juga memuat mengenai berita fundamental dan juga sharing ya tentang trading forex. Dan setelah itu teman-teman juga mendapatkan signal VIP ya, signal VIP dari Trading Like a Pro yang dimana signal ini tentu saya pakai juga. Jadi tidak hanya asal kirim signal, tapi signal ini itu langsung dari saya udah kirimkan dan saya praktekkan, saya ambil juga di akun saya pribadi. Jadi teman-teman bisa trading bareng dengan kita ya, tanpa harus repot-repot lagi apa ya, cari analisa A, B, C dan lain-lain, makin ribet gitu ya. Dan inilah salah satu beberapa bentuk di signal kita dari 2 tahun terakhir ya udah kita rilis. Ini saya ambil di 2 bulan terakhir, di bulan September, Oktober. Ini kita mencatat di bulan September win rate dari signal itu mencapai 86%, ya. Yang dimana di sini kita lihat ada beberapa signal yang kita keluarkan, profitnya bisa mencapai 1925 pips, ya. Ya, nanti kita hitungan pips ya. Dan di bulan Oktober itu win rate-nya mencapai 87% untuk signalnya dari Trading Like Pro VIP ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teman-teman, beberapa tips ya untuk menghadapi resesi di tahun 2023 yang tentu kita lihat dari data potensi untuk terjadi resesi 2023 ini tentu menjadi sangat besar ya. Wajib kita untuk hati-hati ya dan wajib kita untuk waspada meskipun ini konteksnya adalah potensi. Ya, itu aja mungkin saya sampaikan. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah datang, udah kurang lebih 20 orang. Ya, terima kasih udah kumpul ya teman-teman. Saya kembalikan mungkin ke moderator ya, ke Mas Edi ya. Silakan Mas Edi. Ya, baik Pak Doni. Terima kasih banyak. Itulah tadi penyampaian dari Pak Doni mengenai tema webinar kita malam hari ini. Baiklah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Untuk sesi selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada Bapak, Ibu, teman-teman sekalian untuk memberikan pertanyaan terkait mengenai materi yang sudah dibawakan oleh Bapak Doni. Bagi Bapak atau Ibu dan rekan-rekan sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan acungkan tangan, aktifkan kamera serta mikrofonnya. Dengan ini kami persilahkan. Kalau mau chat juga boleh mungkin Mas Edi ya. Oh iya, boleh Pak, boleh. Oke, Bagi boleh. yang bertanya melalui chat juga boleh. Boleh. Atau mungkin Mas Edi ada mau pertanyaan dulu ya sambil nunggu nih. Oh iya Pak, jadi gini, pertanyaan saya gini. Ya. Kan tadi salah satu cara menghadapi resesi yang akan datang atau yang sudah berlangsung pada saat ini, salah satunya adalah di dunia trading. Oh ini loh, yaitu ikut untuk orang-orang yang investasi secara agresif. Untuk orang-orang yang ingin berinvestasi di dalam dunia trading itu apa sih Pak persyaratan atau apa sih yang harus diperlukan untuk bisa ikut berkecimpung dalam dunia investasi trading? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke, kasih Mas Edi ya. Jadi itu ada pertanyaan juga nih satu, tapi Mas Edi dulu gitu ya. Jadi apa sih yang sebenarnya harus kita persiapkan dalam mengikuti investasi yang agresif ya seperti tadi kita sudah sampaikan seperti trading forex yang memang di mana ini high risk high return
resikonya cukup besar, tapi juga gain-nya ini cukup sangat besar juga ya pastinya. Yang dimana pasti yang pertama yang harus kita persiapkan dulu adalah niat dulu. Ya, pertama untuk kita memulai investasi di agresif tentu harus ada niat dulu. Kita mau belajar ya. Jadi kalau misalkan kita nggak ada niat untuk mau belajar atau kita niat untuk mendapatkan pengalaman, tentu ini akan menjadi suatu kendala yang sangat besar ya untuk teman-teman bisa memulai dalam trading ya, karena memang kebanyakan yang kita lihat mungkin karena mudahnya proses dalam trading ini menyebabkan orang tuh banyak tidak tidak mencari pengalaman ya, khususnya mereka kebanyakan langsung masuk saja. Ya, dan ini kita lihat bahwa di tahun 2020 itu merupakan kasus investasi bodong terbesar. Ya, kita bisa lihat ya ada banyak sekali kasus-kasus investasi bodong yang berkodok forex. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa pentingnya atau niat dulu untuk kita bisa melihat atau mau mulai mempelajari tentang trading. Ya, mulai dari legalitas harus kita perhatikan. Ya, yang kedua kita harus juga lihat dari materi atau pemateri yang dibawakan itu seperti apa. Dan yang ketiga sistemnya ini seperti apa ya untuk trading forex khususnya. Yang dimana kalau yang sistem trading forex yang baik adalah tentu trading ini harus diolah mandiri oleh pemilik akunnya. Ya, tidak disarankan untuk menitip akun. Nah, ini karena ini paling banyak terjadi tahun 2020, 2021 itu karena lihatnya ada mentornya ini jago atau apa, mungkin orang ini katanya jago trading, akhirnya uang itu diserahkan full sama dia. Ya, akhirnya ujungnya kemana ya? Ujung-ujungnya pakai baju orange gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman wajib untuk mempersiapkan pertama tadi niat, yang kedua teman-teman cek legalitas perusahaan atau mungkin tempat teman-teman akan investasi. Yang ketiga teman-teman baru bisa mulai belajar ya, mulai tahap basic dulu ya. Seperti apa namanya? Cara tradingnya seperti apa ya. Terus yang kedua ini sistemnya seperti apa. Terus planningnya seperti apa. Ketika ini sudah jadi, teman-teman baru boleh masuk di real account ya, atau di akun trading real ya, karena seperti teman-teman tahu di trading forex ini ada akun demo atau akun latihan. Jadi tanpa teman-teman keluarkan biaya, teman-teman bisa latihan dulu. Ya, setelah itu baru teman-teman ketika udah merasa yakin, teman-teman silakan untuk trading di akun realnya. Nah, kurang lebih seperti itu, Mas Edi. Ya, jadi tahapannya niat dulu yang pas utamanya gitu. Iya, Pak. Oh iya, Pak, terima kasih banyak. Dan ini, Pak, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama itu dari Bu Adriani. Pertanyaannya, menurut Bapak, dengan adanya isu resesi tahun 2023, apa yang perlu saya persiapkan dan apakah dengan bisnis ini cukup membawa perubahan menghadapi resesi di 2023 nanti? Kayak kurang lebih ini kayaknya mirip-mirip tadi pertanyaannya Mas Edi ya. Jadi yang perlu dipersiapkan pasti pertama niat dulu ya. Niatnya ingin kita apa namanya ingin masuk ke bisnis baru ya. Kita harus ada niat untuk mau tahu dulu ya. Kita mau belajar dulu, dapat pengalaman dulu. Yang tentu terakhir adalah kita wajib untuk siapkan modal yang ideal ya. Seperti tadi udah kita lihat bahwa untuk ideal untuk ikut di kelas. Jadi kelas ini bukan wajib trading. Ya, saya ingatkan lagi untuk trading like a pro class ini bukan untuk langsung wajib trading. Jadi trading like a pro class ini teman-teman buka akun saja. Jadi buka akun, trading tidak trading nggak masalah ya. Yang penting teman-teman dapat ilmunya dulu. Ya, ketika setelah itu teman-teman baru boleh masuk ke ranah akun real. Ya, kalau misalkan teman-teman ingin trading, tapi kalau teman-teman tidak merasa cocok di investasi agresif, ya, atau mungkin kita coba di akun demonya ternyata nggak cocok, silakan teman-teman pilih di segmen investasi lain. Seperti tadi kita lihat ada di deposito, atau mungkin teman-teman bisa mencoba di obligasi, ya. Jadi itu adalah sarana yang bisa teman-teman pilih, ya. Dan apakah bisa membawa perubahan menghadapi resesi? Ya tentu pasti bisa ya. Yang dimana ketika resesi ini yang terjadi adalah biaya-biaya makin naik, solusi yang paling utama ya adalah kalau teman-teman tidak mau saving, teman-teman tidak mau nabung, solusi yang paling ideal adalah teman-teman harus meningkatkan penghasilan atau meningkatkan pendapatan. Nah, salah satunya adalah di
investasi tadi ya, seperti di deposito atau mungkin di obligasi dan juga trading forex ataupun trading saham seperti itu. Iya, Pak. Itulah tadi jawaban dari Pak Doni untuk Ibu Adriani. Kemudian Pak, ada pertanyaan lagi dari Bapak Ran FX. Oke, Run FX, Pertanyaan trader nih, trader nih, trader. trader kayaknya. Biasa kalau trader kan FX tuh ya, trader. Udah. Oke, oke. Pertanyaannya itu saat resesi ini, sebenarnya sebelum kita menghadapi resesi, ini sebaiknya kita lebih menyimpan uang atau aset dibandingkan untuk investasi. Pertanyaannya, kita harus lebih memilih uang atau aset ataukah ke investasi malah, Pak? Pertanyaan mungkin seperti itu. Oke, jadi Run FX ya. Sebenarnya sebelum kita lebih menyimpan uang atau aset dibandingkan untuk investasi ya. Jadi kalau kita lihat ya sebenarnya simpan uang ya memang ada yang mengatakan ya cash is money is king gitu ya. Kalau misalkan kita lihat, tapi uang ini dalam bentuk dolar yang bagus ya, karena seperti yang kita tahu suku bunga naik, orang tuh larinya ke dolar ya, bukannya ke rupiah. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa rupiah di beberapa pekan terakhir itu memang mengalami penurunan yang signifikan ya. Sekarang saja udah bisa menembus di 15 ribuan per $1. Dan ini tentu menjadi pelemahan yang cukup besar. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin menyimpan uang, ya kita sarankan mungkin teman-teman bisa ke cash dolar ya pertama. Kalaupun kita mau menyimpan atau menabung, ya seperti tadi saya sampaikan bisa memilih di deposito. Ya, kalau di deposito tentu kita sebenarnya bukan saving lagi sih sebenarnya, tapi kalau untuk di deposito ini mengurangi dampak dari resesi ini ya. Seperti tadi sudah kita lihat tadi datanya mengenai inflasi di Indonesia sendiri udah mencapai kurang lebih 5% ya per bulannya. Dan itu kalau kita masuk ke deposito, saya rasa ini akan menjadi tidak terlalu meringankan ya untuk di fase resesi yang di 2022 saja ini sudah 5%. Kita nggak tahu nanti untuk di tahun 2023 apakah inflasi bisa makin tinggi lagi ya. Nah, atau aset dibandingkan untuk investasi. Jadi kalau untuk aset ini tentu kita waspadai ya untuk aset-aset yang susah pencairannya seperti kayak properti ya, yang biasanya kalau resesi terjadi yang paling pertama diserang itu adalah dari aset-aset properti ya, yang dimana kebanyakan minat beli ini berkurang. Kebanyakan orang tuh maunya simpan. Ya, sementara kalau kita ada beberapa aset di saat ini itu biasanya akan sulit untuk terjual pada saat terjadi resesi. Dan ketika sulit mencairkan uang atau menjual asetnya itu, biasanya kita akan banting harga. Ya, dan ini menjadi sangat tidak efisien ya, atau tidak worth it lah untuk kita bisa investasi ya untuk di ke depan ya di tahun 2023 seperti itu. Nah, Sedi. Oh iya, Pak. Terima kasih. Itulah mungkin Pak jawaban dari Pak Doni mengenai pertanyaan dari Bapak Aran FX. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Ini dari Diki hingga Diki. Pertanyaannya itu berapa modal awal supaya bisa trading di akun real? Oke. Ini ada Jadi kalau untuk Mas Diki ya, modal trading itu sebenarnya di akun real ya. Jadi kalau bicara soal trading ini modalnya itu masing-masing pialang atau masing-masing broker itu beda-beda ya. Tapi kalau untuk kali ini yang saya mau bawa untuk di kali ini untuk menghadapi resesi 2023 itu adalah persiapan dulu. Ya, persiapan ini mulai dari pemahaman dulu ya, atau mungkin kita harus membuat trading plan-nya seperti apa. Atau kita sebut pondasinya dulu kita bangun ya. Jadi kenapa kita di sini sarankan untuk teman-teman membuka akun ya, tadi kita ada nominalnya 10.000 US dollar, yang dimana ini teman-teman udah dapatkan akun realnya. Terserah teman-teman mau trading atau tidak trading ya, itu nggak masalah. Yang penting teman-teman udah mendapatkan kelas. Dan yang kenapa pertanyaannya kenapa harus akun 10.000 Pak, itu kegedean, padahal kan bisa di bawahnya ya. Alasan pertama kenapa saya bukanya yang 10.000, biasanya kan 50.000 Mas Edi. Kenapa kita bukanya yang 10.000? Karena pertama akun yang saya pakai atau akun yang saya terapkan
itu adalah akun kisaran 50 ribuan. Ya, yang di mana ini memang trading plan-nya ini pasti berbeda dengan trading plan dengan modal-modal di bawah dari 10.000. Ya, yang di mana tadi saya sudah sampaikan dengan modal 10.000 ini sebenarnya bisa dipakai ya dengan modal yang saya gunakan itu masih bisa digunakan di akun-akun 10.000. Jadi kurang lebih seperti itu, Mas Edi. Iya, baik. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin itu jawaban buat pertanyaan dari Bapak Diki mengenai modal awal untuk kita bisa trading di akun real. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak. Ini Ya. dari Ibu Sari Ayu. Pertanyaannya, apakah kalau terjadi resesi akan berdampak pada harga emas? Naik atau turun katanya. Oke. Ini emas ada dua nih. Ya, emas fisik atau emas nilai. Jadi kalau terjadi resesi sebenarnya harga emas itu jadi salah satu investasi yang memang paling banyak dicari, ya, yang dimana memang dari masa ke masa, ya, ketika terjadi resesi orang itu akan larinya ke emas, ya. Cuman memang agak berbeda untuk di tahun 2022 yang dimana resesi ini naik, inflasi naik, yang terjadi kebijakan dari The Fed atau Bank Sentral Amerika itu juga menaikkan suku bunga, ya. Jadi ada dua investasi yang terlihat untuk tahun 2022 ya, antara US dollar dan safe haven seperti emas. Dan yang kita lihat bahwa dampak di 2022 itu justru yang paling agresif yang naik adalah US dollar karena memang suku bunga yang memang dinaikkan secara agresif juga oleh bank sentral. Nah, pertanyaannya untuk di 2023 apakah ini bisa terulang kembali? Saya rasa mungkin agak sulit ya untuk kita bisa melihat emas ini sudah makin turun ya, sekarang udah makin murah, bisa menjadi alternatif atau bisa menjadi pilihan utama untuk para investor di tahun 2023 untuk bisa membeli dolar, ya, yang dimana memang ancaman kondisi perekonomian ke depan ini makin besar. Tapi tetap kita harus pantau juga dengan bank sentral, ya, apakah mereka benar-benar akan menaikkan suku bunga yang sangat agresif, ya, terkhusus untuk di tahun 2023. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya, Mas Edi. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin itu jawaban dari Pak Doni mengenai pertanyaan dari Ibu Sari Ayu. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak, dari Nur Alam. Mungkin lebih ke arah pernyataan mungkin. Bunyinya, untuk menghadapi resesi 2023, apa tidak lebih bijaksana apabila kita lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan lebih memilih untuk menyimpan dana kita? Iya, betul. Ya, jadi memang benar yang disampaikan sama Pak Nur Alam, saya pun setuju ya. Memang ketika terjadi resesi yang paling harus kita hati-hati dan harus paling bijaksana ya sebenarnya harus kita memilih investasi apa gitu ya. Ada memang beberapa tadi saya sampaikan untuk teman-teman yang memang tipikal investasinya ini adalah atau belum terbiasa dengan investasi moderat ke atas ya. Teman-teman saya sarankan untuk pelajarin ya atau pilih beberapa kelas yang bisa diikutin. Salah satunya tadi saya sudah sampaikan untuk Trading Like a Pro Class. Ya, yang dimana sebenarnya itu teman-teman ikut tidak mengurangi biaya atau tidak ada biaya sama sekali yang teman-teman bisa keluarkan. Ya, di situ nanti kita akan fokus untuk bangun fondasi atau yang mungkin teman-teman belum ada pengalaman trading sama sekali, di situ kita bisa bangun dan tidak ada keharusan atau kewajiban teman-teman trading atau tidak. Ya, jadi tidak ada biaya yang keluar, hanya saja memang ada prosedur untuk ikut kelas ya, karena memang ini kelasnya gratis ya dari Didimax, memang harus saving ya. Jadi kurang lebih ikut kelas ini sama seperti kita menabung ya, menabung modal kita senilai dengan 10.000 US dollar untuk kita bisa dapatkan pengalaman dan edukasi. Ya terlepas dari kita suka atau tidak, ya kita bisa narik kapan saja. Kurang lebih seperti itu Mas Edi. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Kemudian mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih, Pak. Pertanyaan dari Ibu Ceria. Pertanyaannya yaitu, pengaruhnya resesi terhadap market gold ke depan seperti apa, Pak? Nah, ini sama nih kayak Ayu tadi, ini sama nih. Sama nih, next ini. Udah sama tadi ini sama Ibu Ayu. Ya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya nih, Pak, dari Anastasia.
apakah dalam berinvestasi forex harus sepanjang hari melolotin layar HP katanya? Betul. Ya, biasanya teman-teman yang pemula ini penyakitnya seperti ini gitu ya. Trading, lihat HP terus. Ya, makanya kenapa sebenarnya dalam trading ataupun investasi moderat ataupun investasi yang agresif seperti trading forex ataupun saham, sebenarnya kita nggak perlu untuk memantau market sepanjang hari gitu ya. Yang penting kita memiliki trading plan atau sistem trading yang memang kita udah terapkan ya. Nanti ini akan dibantu oleh beberapa mentor ya. Misalkan teman-teman atau teman-teman ada mentor juga, silakan teman-teman konsultasi. Ini teman-teman harus memiliki trading plan supaya teman-teman tidak trading dan melihat market sepanjang hari gitu ya, bahkan sampai ada yang saya lihat juga sampai begadang ya, sampai tengah malam tidur gitu. Aduh, itu capek juga tuh ya, ditunggu atau tidak tetap market jalan naik atau turun gitu ya. Jadi sarannya kita adalah jawaban saya itu tentu tidak ya. Yang penting teman-teman memiliki trading plan, sistem trading yang jelas dulu pertama. Makanya kenapa disinilah atau di trading like a pro signal, trading like a pro kelas ini itu kita bikin ya, supaya tujuannya teman-teman tidak ada lagi yang melototin market terus setiap saat gitu ya. Jadi kita sebenarnya melototin market ya pada saat-saat tertentu saja, seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Mungkin bagi bapak-bapak, ibu atau rekan-rekan sekalian masih ada yang bertanya? Dipersilahkan. Kayaknya udah cukup deh Mas Edi, saya capek jawabnya deh. Baru ini capek. Ya nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, silakan teman-teman chat saja ya, chat saja, atau mungkin teman-teman bisa berkunjung ke kantor di Dimex ya, di Dimex Makassar pastinya, karena saya cuma di Makassar, di Jalan Racing Center ya, atau di depannya BMKG ya, atau mungkin teman-teman mau sharing tentang investasi trading ya, teman-teman bisa chat saja ya di 0811 409 1844. Nanti saya cantumkan di chat ya, untuk teman-teman bisa konsultasi ya, dan ini pastinya gratis gitu Mas Edi. Oke, baiklah, itulah tadi beberapa rangkaian acara yang telah kita lakukan di malam hari ini ya, mulai dari materi, sesi pertanyaan. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, bahwa PT Didimex Makassar menyediakan fasilitas yang dimana bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang trading, seperti bagaimana itu trading, bagaimana agar profit konsisten, juga mengenai risk management dan sebagainya. Itu semua bisa didapatkan dalam program Didimex, yaitu kelas trading like a pro. Bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin bergabung dengan program kelas tersebut, silakan hubungi nomor yang akan dicantumkan nanti oleh Pak Doni, atau langsung datang ke kantor cabang PT Didimex Makassar di Jalan Racing Center, tepat di depan kantor BMKG Makassar. Dengan ini berakhirlah kegiatan kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Doni. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, makasih banyak juga Mas Edi. Terima kasih banyak teman-teman juga yang udah partisipasi ya. Jadi teman-teman, sampai ketemu untuk di trading class ya, untuk teman-teman yang ingin sama-sama sharing, sama-sama trading bareng sama kita. Ya, nanti kita ketemu bareng lagi di Trading Like a Pro class. Gitu Mas Edi. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dalam acara ini, yang sudah mengikuti dari awal sampai selesai. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua Bapak Ibu. Izin pamit semua. Sehat selalu ya.